212 itu organisasinya kan sudah dilarang, tapi kenapa diizinkan ya? Ini yang mungkin publik perlu penjelasan ke Habib. Reuni 212 menurut pendapat saya dipergunakan sebagai apa? Reuni persaudaraan muslim. Padahal di situ partai-partai politik ikut menunggangi tanpa disadari ada Penumpang gelap. penumpang gelap. Justru penumpang gelap ini yang mengatur dan mengendalikan masa ini karena Mengendalikan masa ini. mereka bersekutu dengan oligarki hitam, kan gitu ya? Iya. Koruptor-koruptor. Koruptor-koruptor. Mereka menunggangi ini hanya untuk satu. Hantam Jokowi. Lihat nanti di dalam reuni itu. Yang dibahas adalah kasus ijazah palsu. Yang dibahas adalah makzulkan Gibran. Kita menyayangkan akhirnya pemerintahan Prabowo Gibran nggak akan fokus bekerja, hanya akan terus mengurus ini semua karena ribut sana, ribut sini, protes sana, protes sini atas nama kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat. Apa yang harus disikapi oleh pemerintah pusat atas izin yang sudah dikeluarkan Pramono Anung ini? Hai penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir pekan ini ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada penonton Ruang Konsensus. Sesuatu yang sebenarnya ini sangat sensitif, ya, yang kalau dibiarkan ini akan berlanjut seterusnya, ya. Dimana kita hampir 2 tahun, 3 tahun terakhir ini kita sudah agak lepas ya dari yang disebut dengan politisasi agama. Ya, nah tiba-tiba kita mendapat kabar bahwa Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sudah memberikan izin untuk terselenggaranya acara Reuni 212. Ini bahaya. Kalau menurut saya ini bahaya. Kenapa? Karena 212 adalah sebuah brand ya yang dibuat ya pada saat itu ya tahun 2012 di mana ada demo besar ya, yang waktu itu HTI masih berdiri, FPI yang lama masih berdiri, dan mereka menamakan dirinya sebagai komunitas 212. Nah sekarang ada Reuni 212, padahal organisasi ini dua-duanya sudah dianggap sebagai organisasi terlarang. Yang melarang itu justru pemerintah, jadi bukan saya yang melarang, pemerintah yang melarang. Tiba-tiba sekarang pemerintah DKI, yang gubernur DKI itu adalah kader PDIP, merah mengizinkan. Nah, ini bahaya menurut saya, dan karena itu saya sudah mengundang narasumber saya yang paham akan dampaknya nanti ya terhadap gelombang politik agama akan bergulir kembali. Politik kita akan semakin panas kembali dengan Habib Syakor Al-Mahdi. Assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam. Luar biasa. Terima kasih Bib sudah memenuhi undangan saya. Terima kasih, kewajiban Walaupun di akhir pekan ya kan. Kewajiban. Jalan Bib ya kan gitu. Iya. Bib langsung aja Bib. Saya sangat risau sebenarnya dengan keputusan Gubernur DKI yang mengizinkan terselenggaranya Reuni 212 tanggal 2 Desember Selasa nanti ya di lapangan Monas. Bahaya ini Bib. Padahal ini kan organisasi yang sudah terlarang, sudah dibekukan. Tidak bisa kita memberikan lagi semacam pembelaan. Wah itu kan hanya kumpul-kumpul, enggak. Mereka itu adalah sel-sel dari Hizbut Tahrir Indonesia ya. Kita tahu Hizbut Tahrir Indonesia adalah komitmennya sampai mati ingin menjadikan Indonesia negara Islam, daulah khilafah. Gimana Bib? Ya itu bahaya sekali. Karena susah di negeri kita ini partai-partai politik dibiarkan oleh pemerintah tanpa kontrol untuk menikmati politisasi identitas. Ini satu hal yang harus dilarang. Kenapa? Karena partai-partai ini cara-caranya licik. Terstruktur masif untuk kelicikannya. Mereka cenderung ingin menguasai masa-masa politik. Jangan lupa ini 2026 adalah persiapan
2026 berarti kan 1 bulan lagi nih lebih kurang, Bib. persiapan untuk Pilpres 2029. Iya. Jadi partai tertentu yang sepertinya menyiapkan mesin-mesin politiknya lewat reuni 212 ini. Semua partai. Semua partai. Semua partai. Tidak spesifik partai tertentu misalnya. Semua partai. Bisa dijelaskan nggak, Bib? Maksudnya semua partai ternyata mendukung reuni 212 ini. Iya, karena begini, semua partai ini membutuhkan simpatisan, massa. Dari bentuk kekecewaan, evaluasi kegiatan pemerintahan yang kemarin, yang baru ini, hingga yang akan datang. Karena situasi dan kondisinya, Indonesia sangat rawan dilaksanakan politisasi identitas. Dalam tanda kutip politisasi identitas untuk kepentingan partai-partai ini. Ini akibat apa? Pilpres secara langsung. Pilkada secara langsung. Situasi ini dipertahankan hingga hari ini. Nah, ini kartu merah buat PDI Perjuangan. Kartu merah, maksudnya Kartu apa, merah. Bib? Karena apa? PDI Perjuangan itu tidak konsisten terhadap konstituennya. PDI Perjuangan itu banyak mengabaikan konstituennya. Mesin-mesin partai di daerah tidak dibiarkan untuk dijalankan oleh anak ideologis Bung Karno. Banyak politisi kutu loncat. Banyak mantan bupati sebagai mantan narapidana narapidana korupsi dipergunakan lagi Oleh PDIP. oleh PDIP. Contoh, komitmen PDIP tidak untuk melaksanakan politik dinasti. Itu diabaikan. Saya pernah kritik Bengkalis. Bengkalis itu mantan bupatinya mantan napi korupsi. Bupatinya ini istrinya sendiri. Anaknya itu dijadikan ketua dewan. Terpilih sebagai ketua dewan. Anaknya sendiri diupayakan untuk masuk terpilih sebagai ketua DPC PDIP. Dalam aturan partai itu tidak boleh dan dilarang. Jadi PDIP sendiri tidak konsisten terhadap konstituennya yang notabene 99% anak ideologis Bung Karno. Jadi saya tidak heran kalau Gubernur DKI Bapak Pramono Anung bersikap mendua. Pertama, ya itu bersikap mendua tentang apa? Tentang diizinkannya reuni. Dia tetap nasionalis, tapi di sisi lain dia juga mendukung bersinergi dengan kelompok yang ingin mendirikan negara Islam gitu. Jelas. Tujuannya apa, Bib? Tujuannya meraih simpati untuk mendapatkan dukungan lagi di 2029 PDIP. Sebenarnya, Bib, kalau itu yang menjadi tujuan atau target, ya, yang baru terbukti bahwa masa Islam ex-HTI, ex-FPI ini memang bisa menguasai suatu pemilihan hanya pada saat Pilkada Jakarta, itu pun pada saat Anies melawan Ahok pada saat itu. Itu pun menggunakan politisasi agama, mengkriminalisasi Ahok pada saat itu. Iya. Nah, pada 2 pilpres, anggaplah 3 pilpres, ya, dari pilpres 2014, 2019 dan terakhir 2024 terbukti, Bib, masa Islam ini anggaplah cuma 24%, Bib. Artinya apa? Mereka nggak akan berkembang, mereka hanya segitu-gitu aja. Nah, kalau itu dijadikan target, sebenarnya mereka dungu juga menurut saya. Kenapa? Karena sudah ada data. Seorang saintifik politik, ya kan, selalu bergerak berdasarkan data. Nah, data kontribusi masa Islam yang fanatik seperti ini, atau Islam kanan istilahnya, ya kan,
Ini nggak signifikan, Bib, kalau dianggap ini adalah untuk memberikan pembobotan di dalam gerakan politik. Karena sudah nggak laku, Bib. Saya kata siapa? Buktinya dalam 2 pemilu mereka kalah mengusung presidennya. Gitu Ya loh. sekarang mereka lakunya diajak bersama-sama menghantam Jokowi. Oh, jadi hanya untuk bikin kerusuhan. Hanya untuk bikin problem. Oh, bikin problem. Mereka laku karena potensi untuk dijadikan sebagai troublemaker. Jelas. Bib, reuni 212 itu organisasinya kan sudah dilarang, tapi kenapa diizinkan ya? Ini yang mungkin publik perlu penjelasan ke Habib. Bukan begini, reuni 212 menurut pendapat saya dipergunakan sebagai apa? Reuni persaudaraan muslim. Padahal di situ partai-partai politik ikut menunggangi. Contoh saja, FPI sudah dibubarkan. Dibentuk lagi Front Persaudaraan Muslim, Persaudaraan Islam. Front Persaudaraan Islam. Sah-sah saja. Tapi yang jahat ini sekarang adalah PDI Perjuangan. Mereka menunggangi ini hanya untuk satu, hantam Jokowi. Lihat nanti di dalam reuni itu yang dibahas adalah kasus ijazah palsu. Yang dibahas adalah makzulkan Gibran. Saya bicara seperti ini, saya tidak punya kapasitas apapun. Dan saya tidak dibayar oleh siapapun. Dan saya membahas reuni 212 ini dari tahun ke tahun. Tidak punya kepentingan apapun. Saya tidak kepingin yang namanya reuni persaudaraan Islam ini ditunggangi oleh politisi-politisi jahat. Ditunggangi oleh partai-partai jahat. Yang jahat terhadap Islam. Justru jahat terhadap Islam. Jahat. Padahal selama ini mereka justru di kalangan tertentu di masyarakat dianggap justru yang mengedepankan Islam. Dari mana? Ya, kalau kita lihat respon masyarakat yang fanatik kepada mereka, wah ini adalah jalan menuju surga yang paling tepat, kan selalu itulah lebih kurang apa argumen-argumen yang kita dengar. Ya karena ini ditunggangi. Ini 100% ditunggangi. Ya kita berdoa mudah-mudahan reuni 212 ini persaudaraan ini benar-benar murni, ikhlas, tanpa motivasi politik, tanpa berbicara tentang ijazah palsu Jokowi, tanpa berbicara tentang makzulkan Gibran. Karena yang jahat ini yang nunggangi adalah apa? Partai politik dan ex-HTI. Nah, organisasi yang dibekukan atau yang sudah terlarang ini kan nggak hanya HTI dan FPI. Ini kan berarti presiden buruk, bisa menjadi tanda kutip jurisprudensi secara hukumnya untuk yang terlarang kemudian bisa menggelar acara-acara seperti ini. Gimana menurut Habib? Ya ini karena inkonsistensinya pemerintah daerah Jakarta dan inkonsistensinya pemerintah pusat. Mereka mengadakan kompromi politik. Kompromi politik yang jelas supaya ada win-win solution. Ini dianggap sebuah masalah besar. Kompromi politik dengan organisasi yang sudah terlarang, apa itu sesuatu yang rasional dalam konteks kita bernegara dan berbangsa? Tidak rasional. Tapi kenapa Pramono Anung mengizinkannya? Ya karena Pramono Anung masih membutuhkan dukungan mereka. Menghalalkan segala cara berarti. Menghalalkan segala cara. Dan ini terbuka. Dan terbuka. Politik dan politik. Yang paling traumatik bagi bangsa Indonesia, organisasi terlarang itu adalah Partai Komunis Indonesia. Iya. Ada juga gerakan Permesta, PRRI. Iya. Jika ini diizinkan oleh pemerintah, apalagi ini Pemprov DKI Jakarta, ya, masih menjadi sentral dari Indonesia, ya. Kalau nanti di kemudian hari
atas nama reuni. Kan reuni ya, Bib ya? Jelas, Reuni ex PKI, jelas, reuni ex per RI, jelas, reuni ex Permesta, jelas. reuni ex DITI. Diizinkan juga dong, karena Pemprov DKI sudah mengizinkan reuni 212. Walaupun mereka bukan mengatasnamakan reuni ex HTI, kan nggak begitu. Tetapi Ya. semua orang paham 212 adalah brand, ya, gerakan mereka, gerakan mobilisasi mereka dalam, ya, memanfaatkan masa Islam, ya, untuk kepentingan politik praktis. Pemerintah juga begitu. Semua pemerintah daerah dan pemerintah pusat melaksanakan itu. Beda di zaman Pak Jokowi. Gimana bedanya, Bib? Beda zaman Pak Jokowi ada garis merah yang patut diapresiasi karena garis merah ini yang memisahkan antara Pancasila dengan peradaban transnasional. Di zaman Pak Jokowi Pancasila benar-benar ditegakkan. Di sekarang ini, zaman sekarang ini, pemerintah sekarang ini dirangkul, diadakan kompromi. Supaya apa? Supaya tidak saling memusuhi. Ini salah. Motornya itu dari PDIP. Itu kan Demokrat. Di PDIP, Demokrat. Karena setahu saya yang paling melihatkan keakraban dulu dengan para Habib yang condong, ya. Ya. Kita tidak menyalahkan Habibnya, mohon maaf Habib ya, tapi Habib yang condong, ya, mendukung daulah khilafah ini. Demokrat. Iya jelas. Sekarang begini. Saya bukan sebagai seorang yang katakanlah banyak orang menggelari saya Habib. Saya hanya ingin menyampaikan satu. Pada prinsipnya, seorang Habib ini harus mendukung, merangkul. Bukan mendukung gerakan khilafahnya, merangkul, menyadarkan mereka. Tapi ini namanya politik. Politik ini tidak punya beban apapun kecuali beban apa? Beban propaganda. Beban yang sesat. Karena tidak menyadari bahwa negara kita ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia dalam piagam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lah masa-masa real dari ex-HTI dan ex-FPI ini adalah masa yang sangat saya katakan bisa ditunggangi. Dan di sini porsinya mereka ini sangat lihai. Saya sangat menyesalkan Habib-Habib yang mendukung gerakan khilafah. Maksudnya untuk ukhuwah Islam, tapi enggak, itu antara minyak sama air. Jelas. Lah di sini saya juga ingin menyampaikan, sudahlah, jangan ada reuni-reuni lagi sudah. Cukup pinggirnya apa? Persaudaraan Islam. Kalau FPI sudah berubah dengan Front Persaudaraan Islam, di pinggir itulah kita merajut kebangsaan. Bicara realita. Lah di sini situasinya adalah situasi politik. Siapa yang menunggangi dan siapa yang ditunggangi jelas. Lah di sini kondisionalnya apa? Kepentingannya apa? Adalah kepentingan untuk menyingkirkan Pak Jokowi Dan Mas Gibran. Habib. Saya ingin saya belum dapat komentar Habib. Kalau berdasarkan acara yang kemudian benar terlaksana tanggal 2 nanti. Ya. Ada reuni 212. Tiba-tiba kemudian misalnya di Jawa Timur, ini misalnya, Ya. reuni ex PKI, reuni ex DITI di Jawa Tengah misalnya. Berdasarkan jurisprudensi diizinkannya reuni 212 di Jakarta. Komentar Habib. Harus diakomodir. Harus diakomodir. Harus. Artinya Habib mendukung, bukan mendukung ya, tapi harus diakomodir karena ada
perizinan di Jakarta gitu. Iya. Dan pemerintah pusat harus jeli. Kalau ingin merangkul kompromi dengan semua pihak. Jangan diskriminasi ya. Jangan diskriminasi. Jadi Habib melihat ada potensi seperti itu nggak kalau ini diizinkan akan muncul nanti reuni XPKI, reuni DITII, reuni PRRI. Pasti. Pasti akan muncul seperti itu. Pasti. Apa yang terjadi Bib kalau itu yang benar-benar terlaksana di komponen-komponen masyarakat di daerah-daerah ataupun di Jakarta? Apa yang terjadi? Terlaksana reuninya. Misalnya terlaksana reuni XPKI. Wah, yang terjadi keributan besar bagi kelompok-kelompok yang tidak menerima keberadaan reuni XPKI. Kalau pembelaan mereka lah, kami kan bukan ingin menghidupkan PKI, tapi kan kami hanya reuni. Di sana di Jakarta reuni 212 yang jelas-jelas itu HTI dibolehkan tuh sama gubernurnya. Ah itu gimana Bib? Chaos. Jadi ini bisa menimbulkan sebuah situasi yang chaotic ya. Ini seperti ada yang mengatur. Ada yang mengkondisikan. Ini jahat. Ini segregasi sosialnya akan tinggi ini Bib kalau ini sempat diizinkan tanggal 2 Desember ini. Perpecahan antar kelompok, isu-isu yang sifatnya sektarian ya akan tumbuh subur lagi nih Bib. Dan kita menyayangkan akhirnya pemerintahan Prabowo Gibran nggak akan fokus bekerja, hanya akan terus mengurus ini semua karena ribut sana, ribut sini, protes sana, protes sini atas nama kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat. Apa yang harus disikapi oleh pemerintah pusat atas izin yang sudah dikeluarkan Pramono Anung ini? Ya, apakah presiden dalam hal ini atau menteri dalam negeri misalnya bisa memveto untuk mencabut lagi izin terselenggaranya acara 2 Desember nanti? Harusnya memveto. Harusnya membatalkan. Siapa yang membatalkan menurut Habib? Pemerintah. Presidenkah? Menteri dalam negeri kah? Atau siapa? Presiden. Harus presiden? Harus. Kenapa saya katakan demikian? Karena ini bentuk dari motivasi politik identitas yang dijalankan oleh partai-partai politik. Jahat ini partai-partai politik, khususnya PDIP. Pak Pramono Anung, pertimbangannya apa mengizinkan? Kenapa kok di Monas? Karena supaya ada legitimasi. Reuni 212 berjalan tetap di Monas sesuai dengan momentum sejarah di 2012. Di Monas juga. Di Monas juga. Kalau kita kaji dengan kegiatan reuni 212, taruhlah kita ambil positifnya dulu. Mempersatukan semua umat Islam. Oke. Tapi tanpa disadari ada Penumpang gelap. penumpang gelap. Justru penumpang gelap ini yang mengatur dan mengendalikan masa ini. Karena Mengendalikan masa ini. mereka bersekutu dengan oligarki hitam. Kan gitu ya? Iya. Koruptor-koruptor. Koruptor. Yang ingin ditunggangi adalah permasalahan ijazah palsu Jokowi dan makzulkan Gibran. Berarti ada benang merahnya. Iya. Ya. Perizinan terselenggaranya reuni 212 ini dengan memperkuat posisi para tersangka kasus ijazah palsu yang 12 orang ini. Jelas. Makanya saya berharap dengan terlaksananya reuni 212 ini tidak berbicara masalah kasus ijazah palsu, tidak berbicara makzulkan Gibran. Impossible itu bisa terjadi, Bib. Harapan saya. Boleh kan? Boleh. Boleh kan? Ini saya bukan membela reuni 212 ya. Iya. Tapi selama ini troublemaker ini berjalan terus. Yang ada, Bib, ini bayangan saya karena kita tahu kan karakter mereka ini ya. Iya. Menuju lokasi, Iya. ya kan? Iya. Oh, udah kayak raja jalanan tuh, Bib. Bendera, apalagi nanti berkibar lagi bendera hitam, Iya. ya kan? Terus ada mereka bawa macam-macam spanduk, pamflet. Kalau itu spanduk pamflet harus tidak boleh dibawa itu. Iya kan? Makzulkan Gibran. Nggak boleh. Ya kan, penjarakan Jokowi, adili Jokowi. Nah, manakala itu tidak terkendali dan itu mereka kibarkan setelah sampai di lokasi, siapa yang bisa mengontrol itu? Nggak ada yang bisa kontrol. Karena sudah masa ya. Sudah masa. Dan saya yakin masanya kecil sedikit.
Sedikit itu maksudnya. Jadi ini saya lihat rentetan problematiknya setelah itu terselenggara luar biasa, akan banyak sekali seperti yang tadi Habib jelaskan. Ini hanya untuk, maaf saya potong, ini hanya untuk perlu pengakuan. Ini loh umat Islam mengendaki Jokowi diadili, Gibran dimakzulkan. Lah ini mewakili umat Islam yang mana? Oh, jadi itu ternyata baru paham saya, Habib. Iya, Jadi mungkin pada saat pidato-pidato anggaplah tokoh-tokoh yang diundang nanti di iya, sini ingin memberikan semacam label Islam, iya, ya. iya, Masyarakat Islam meminta Jokowi dipenjara, masyarakat Islam menuntut Jokowi ijazah palsu untuk segera diperiksa, kan begitu, Bib? jelas. Jadi menggunakan ya Islam ya seolah-olah hanya kaplingan mereka, terus mengaku-ngaku masyarakat Islam Iya, ya menuduh bahwa Roy Suryo itu benar, kan begitu nanti iya, arahnya ke sana. iya. Wow, saya yakin, Bib, nggak mungkin Pramono nggak paham ini. Tapi kenapa dia izinkan? Bisa dong kita kemudian menduga bahwa di belakang gerakan Roy Suryo dan kawan-kawan ini memang ada keterlibatan PDIP. Pasti. Dan Pramono Anung ini politik balas budi yang dilakukan memberikan izin 212 di Monas. Iya dong, menangnya Pramono Anung siapa yang Oh iya iya, jadi Pramono ini sebenarnya mau nggak mau harus balas budi ke mereka, Iya. karena suara kemenangan Pramono Anung di DKI Jakarta salah satunya kontribusi terbesarnya dari mereka-mereka ini, dari ex HTI dan ex FPI ini ya. Iya, Pramono Anung kan datang ke siapa? Ke tempatnya Anies. Oh iya. Halo Pram, sangat gampang membaca Anda ternyata. Oke, Bib. Ini sebenarnya secara tidak langsung nanti ya akan berdampak kepada pembelahan dan instabilitas di dalam pemerintahan, Bib. Itu sudah terjadi. Itu sudah terjadi sejak 3 bulan pemerintahan Prabowo Gibran menjabat. Itu sudah terjadi semuanya. Bisa dijelaskan, Bib? Iya, karena kompromi politik yang dibuka oleh pemerintahan Prabowo Gibran, mereka ini dirangkul, ex-HT ini dirangkul, tidak bisa menjalankan pemerintahan secara jernih, secara objektif. Mereka subjektif, ada dendam politik. Kepada siapa? Kepada Gibran. Gibran dianggap adalah wajah Jokowi gitu ya. Iya. Padahal kan Pak Presiden merangkul semua elemen itu tujuannya kan dengan niat baik, Bib. Kita tahu lah Presiden itu benar-benar ingin merangkul karena beliau orang baik. Supaya yuk kita bangun sama-sama, kan itu komitmen Presiden. Iya. Nah, Presiden mungkin berpikir seperti dirinya, Iya. bahwa orang lain juga baik seperti dirinya. Ya, ini agak naif sebagai politisi seperti itu. Salah itu. Iya. Harus sebagai politisi, ya Iya. kan, nggak boleh berpikir semua orang baik, karena mengurus negara bukan masalah Baik atau orang tidak. baik atau tidak baik, Iya. tetapi mereka itu punya misi politik, Iya. punya motivasi politik, punya target politik, dan punya dendam politik. Jelas. Dan sekarang memang terlihat nyata gerakan-gerakan yang tidak terkontrol oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Presiden, ya, Iya. dengan mengedepankan isu ijazah palsu yang terus-menerus, walaupun secara hukum sekarang mereka sudah ada tersangkanya, ya kan, tetapi ada anomali hukum yang kita lihat sama-sama. Apa itu anomali hukum? Sudah jelas mereka ini kan harusnya ditahan. Iya. Ya, para tersangka ini, Iya, Roy Panji dan kawan-kawan ini, ya kan. Iya. Nah, ada alasan subjektif penyidik untuk tidak menahan, oke. Iya. Tetapi alasannya sudah dilanggar nih, alasan objektifnya apa itu? Mengulangi kesalahan yang sama. Mereka kan dilaporkan ya oleh Pak Jokowi karena melakukan fitnahan, ujaran kebencian dan penghasutan yang Iya. merusak harga diri, integritas dan reputasi yang selama ini dibangun dengan susah payah oleh Pak Jokowi. Hampir 20 tahun. Iya. Nah, kenapa itu dibiarkan? Ternyata penjelasan Habib ini menyadarkan saya, oh ternyata memang mereka
menyalahgunakan kebaikan Presiden Prabowo. Mereka menggergaji dari dalam ternyata. Jelas. Siapa nih, Bib? Kalau boleh kita selain merah dan biru, siapa lagi sih, Bib, penumpang gelap yang mencoba melemahkan pemerintahan Prabowo Gibran ini? Iya kan, kabinet pelangi. Kabinet pelangi. Iya. Mungkin penonton ruang konsensus butuh penjelasan, Bib. Maksud Habib, pelangi itu seperti apa di dalam konstelasi pemerintahan saat ini? Ya kan pemerintah ini kan mengadakan kompromi semua. Saya katakan kompromi semua dengan kabinet pelangi. Semua warna itu dirangkul. Tapi apa? Tidak tepat sasaran. Yang ada merusak akhirnya. Yang ada merusak. Sama aja Habib bertemu banyak teman, orang baik. Habib orang baik, ya kan? Habib sudah memiliki sebuah kekuasaan yang formal. Karena Habib niat baik, Habib bajaklah teman-teman. Padahal Habib tahu mereka nih habis punya kepentingan berbeda. Dari dalam Habib digergaji, Habib nggak sadar. Begitu ya? Jelas. Analoginya lebih kurang seperti itu ya. Jelas. Apa yang harus dilakukan Presiden Prabowo, Habib? Kalau beliau sebagai seorang patriot, ya kan, sebagai seorang pemimpin, ya kan, niat baiknya sudah dikadalin seperti ini oleh orang-orang di sekitar beliau, ya. Kalau saya sih, Bib, nggak ada lagi cerita, saya marah dan saya harus bersihkan. Artinya, Bib, dalam waktu dekat, mestinya selain melarang dulu kegiatan 212 ini tanggal 2 Desember, ya kan, tinggal telepon Pramono Anung, Pram, lu batalkan itu acara, gua nggak izin. Selesai kan, Bib, ya? Kasarnya begitu. Harusnya ya kan. Begitu, ya. Lantas kemudian Presiden juga harus segera melakukan reshuffle kabinet, bersih-bersih kabinet. Jelas. Apakah Presiden sudah punya data siapa aja sih orang-orang yang dianggap musuh dalam selama ini? Presiden saya yakin sudah punya data. Tapi Presiden punya sikap kehati-hatian yang sangat tinggi. Demikian juga Mas Gibran sebagai Wakil Presiden. Ini provokasi, propaganda terus berjalan. Betul kata Abang. Ini nanti pemerintah prediksi saya mengurusi provokasi terus. Nggak jadi ngurusin negara. Nggak jadi ngurusin negara. Rakyat, ya? Nggak jadi ngurusin rakyat. Kembali lagi, pemerintah harusnya bersikap tegas, mengeliminasi yang terlibat. Artinya harus segera dikeluarkan lah ya. Harus segera keluarkan. Racun-racun itu harus dikeluarkan dari kabinet. Benalu-benalu yang tumbuh itu harus dikeluarkan. Benalu itu dipapras, dibersihkan pakai alat. Benalu di taman itu, di tumbuhan. Terus dikasih racun. Biar nggak tumbuh lagi gitu. Biar nggak tumbuh lagi. Apakah Presiden Prabowo punya keberanian untuk itu menurut Habib? Saya rasa Presiden Prabowo ini pelan-pelan tapi pasti punya keberanian. Cuman, ya, keberanian itu tidak bisa sporadis. Pelan-pelan tapi pasti. Apa dampaknya kalau sporadis? Akan terjadi perang saudara. Ini ijazah palsu Jokowi dan Maksulkan Gibran ini sudah pasti didesain untuk menuju perang saudara. Oh, didesain untuk semacam apa ya? Istilahnya itu pengkondisian. Pengkondisian. Ya, kemudian habis pengkondisian pembusukan. Pembusukan. Contoh, pertama yang dibusukan apa? Polri. Oke. Dan Polri ini kan tentunya membutuhkan tokoh masyarakat, ulama, habaib untuk mendinginkan masyarakat. Nah, Polri ini hanya lip service semata. Tapi Polri ini tidak menyadari peran tokoh masyarakat ini begitu signifikan. Bukan tokoh masyarakat yang punya kekayaan, yang punya jabatan. Tokoh masyarakat di pedesaan aja, seperti saya di pedesaan, saya bersama Babin Kamtipmas ini, Babinsa ini,
menyadarkan bahwa isu ijazah palsu Jokowi itu jangan digubris. Pemerintah itu tidak mungkin meloloskan Jokowi jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden dengan legalitas yang tidak jelas, legalitas yang palsu. Bahkan Jokowi itu dikatakan sampai hari ini bukan Jokowi yang sekarang ini. Orang Kloningan. kloningan. Ada dua kloningan malah. Dua kloningan. Sama Profesor Dungu itu ya Iya. kan. Lah ini kan penghinaan kepada negara. Polri kemana kok diem aja? Polri tidak pernah peduli dengan tokoh masyarakat di tingkat bawah. Polri tidak punya skala prioritas dengan tokoh masyarakat di tingkat bawah. Berarti Polri juga nggak memiliki sense of dangerous bahwa konflik horizontal semakin mengkristal menuju meledaknya aja nih Bib ya. Tinggal meledak. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi tragedi di bulan Agustus itu. Berarti bisa dikatakan Pak Listio kecolongan atau kebobolan? Banyak. Listio juga banyak kebobolan? Banyak. Karena mungkin beliau terlalu permisif kali kepada golongan Islam ini. Beliau itu merasa bahwa dirinya ini seorang pimpinan Kapolri bukan Islam. Iya, justru karena itu pertanyaan saya kan ke situ arahnya. Iya. Jadi karena merasa Pak Sigit ini adalah non-Muslim, jadi posisi Pak Sigit sebagai Kapolri cenderung permisif. Saya maaf orang desa nggak ngerti bahasa-bahasa kiasan. Ya permisif itu maksudnya memaklumi, Ya. mendiamkan, Mendiamkan. memaafkan, gitu loh. Memaafkan, iya. Ya kan? Iya. Nah, artinya padahal sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia, ya Pak Sigit dengan segala instrumen intelijen yang dia miliki, instrumen reserse yang dimiliki, ya kan sangat paham apa yang bergolak di masyarakat. Siapa bertemu dengan siapa, ya kan? Apa yang dibicarakan, nggak mungkin nggak tahu. Dan ini potensi untuk terjadinya konflik horizontal yang luar biasa hebat nantinya menuju 2029. Dan konflik vertikal. Vertikal juga? Iya. Waduh, ini kok Habib kok nakut-nakutin saya Loh, nih. bukan nakut-nakutin, pasti terjadi. Jadi horizontal jeger, vertikal pun hantam-hantaman nih para elit. Iya. Ini sudah diambang perang saudara. Seorang Jokowi yang begitu tulus ikhlas, dihajar masih diam. Masa Kapolrinya diam saja? Mantan presiden loh. Seharusnya ijazah palsu ini diselesaikan dari jauh-jauh hari. Secepatnya. Secepatnya. Kehormatan mantan presiden harus dijaga. Berarti Habib menilai ini kesalahan Kapolri? Kesalahan Kapolri. Sigit membiarkan? Sigit membiarkan. Ya, logika itu sebenarnya ada undang-undangnya loh. Betul. Kehormatan mantan wakil presiden, mantan presiden harus dijaga. Dirinya dan sekeluarganya. Betul. Nah, yang paling aneh secara hukum ya, ini yang tadi sempat saya tanyakan ke Habib kan. Secara hukum mereka ini kan dengan undang-undang yang disangkakan kepada Roy Suryo, Tifa dan si Rismon ini kan mereka harus ditahan, Bib. Ya kan? Nah, oke, mereka nggak ditahan dengan berbagai alasan. It's okay, no problem. Tetapi ketika ada indikasi yang kuat, ada fakta yang jelas, ya kan, dilakukan berulang kali, tetap si Roy Suryo, si Rismon dan Tifa tetap melakukan ucapan yang sama dengan yang disangkakan pasal yang jelas kepada dia. Penyidik diam, Bib. Ini kan kurang ajar. Saya menduga kan pasti ditangkap. Nggak ditangkap, Bib. Ini kan kurang ajar. Kurang ajarnya apa? Ini membuat Polri tidak dipercaya sama masyarakat. Sama Polri tidak dipercaya, saya setuju. Iya. Udah jelas pasal yang dikenakan kepada Roy Suryo dan kawan-kawan ini adalah menghina, memfitnah Pak Jokowi. Apa fitnahnya, Pak? Ijazah Pak Jokowi palsu. Dan polisi ya lewat sebuah proses penyidikan sudah menetapkan mereka tersangka. Iya. Salah satu syarat dari tersangka kalau tidak ditahan adalah tidak mengulangi kesalahan yang sama.
Iya. Kesalahan yang sudah ditemukan oleh penyidik adalah terbukti. Iya. Walaupun belum ketuk palu oleh Iya. hakim Iya. bahwa sudah ditemukan alat buktinya, sudah ditemukan Iya. mens reanya, sudah dicek saksi-saksinya, ada unsur fitnah, ada unsur pencemaran nama baik, terus diulang Iya. di televisi, di podcast, teriak-teriak, ijazah palsu, terus pakai buka baju, ini palsu segala macam. Terus itu dibiarkan oleh kepolisian. Padahal kita masih ingat, Bib, saat Gus Nur Iya. mengulang kesalahan yang sama, dia sudah tersangka tapi nggak ditahan, langsung dijemput, Bib, malam-malam di rumahnya. Iya. Ini kenapa? Polri, Kapolda Metro membiarkan ini. Pasti karena tidak ada perintah dari Kapolri, makanya Iya. Polda Metro juga nggak berani. Saya sakit hati sama Polri. Karena apa? Polri tidak menjaga kehormatan mantan presiden. Tidak menghargai mantan presiden. Polri kalau ada apa-apa minta bantuan dengan siapa? Meninggalkan masyarakat. Dan juga banyak permasalahan di wilayah. Polri ini di wilayah terlalu bersahabat dengan korporasi agraria. Saya ngalami itu. Tapi saya okay aja, tidak ada masalah. Ini mantan presiden, dijaga kehormatannya dong. Ini sekarang kalau Roy Suryo, Rismon, Tifa, dan lain sebagainya itu di penjara, ditahan, nanti digerutuk sama massa. Berarti kan memang nggak punya wibawa kepolisian kita. Masa takut dengan massa? Kita kan kata negara hukum. Masa takut dengan tekanan publik? Perhitungan Polri seperti itu. Menurut saya ya. Takut terhadap tekanan publik. Saya sakit hati, Bung. Mantan presiden dihina seperti itu. Saya bukan orang yang fanatik buta dengan Jokowi. Saya tidak pernah ketemu Jokowi. Saya tidak pernah ketemu pejabat. Tapi giliran saya membela negara dan bangsa ini, aparat negara itu diam. Ini sudah kebablasan benar. Kebablasan. Ditambah dengan membiarkan ada reuni dari 212. organisasi terlarang. Jadi kalau nanti tiba-tiba di Sumatera yang lagi ada musibah bencana, setelah mereka recovery, tiba-tiba ada reuni XPKI, di Jawa Tengah muncul reuni XDITII, rame ini, Bib, seru ini, Bib. Yang kasihan siapa, Bib? Prabowo, Gibran, tidak bisa bekerja. Ya kasihan rakyat. Yang kasihan rakyat. Dampaknya ke rakyat. Kalau Prabowo Gibran sudah banyak duitnya. Oh iya. Politisi sudah banyak duitnya. Rakyat kalau yang kasihan. Pemerintahnya nggak bisa bekerja, dampaknya ke rakyat. Harga barang nanti naik ya, Bib ya. Iya. Banyak pengangguran, pabrik banyak tutup. Kenapa banyak tutup pabrik-pabrik? Karena ribut terus, demo. Ribut terus. Serang pabrik, ya kan? Wah, ini ngeri ini, Bib. Ribut terus. Ini harus Pak Presiden Prabowo harus bertindak tegas. Saya kurang sependapat kalau begitu dengan pernyataan Habib. Gak bisa dengan sporadis. Menurut saya ini harus sporadis tapi terukur, Bib. Loh, sporadis nggak perlu terukur. Langsung petakan masalah, petakan mana yang menggerogoti kabinet merah putih ini, ya kan? Siapkan contingency plan, sikat, Bib. Jelas. Kalau saya jadi presiden sih begitu. Karena membiarkan para musuh dalam selimut ini nggak bisa dengan pelan-pelan. Mereka juga akalnya panjang, Bib, musuh ini. Kalau pelan-pelan, udah ketahuan nih kita bikin plan B. Wah, ketahuan lagi bikin plan C. Harusnya seperti yang Habib sampaikan tadi. Papas dikasih racun sehingga nggak tumbuh lagi. Jelas. Closing statement, Bib, ini agak ngeri nih Habib ini. Dari kita membicarakan dampak dari terselenggaranya nanti acara 212, dampak-dampak buruknya, terjadinya perpecahan negara, konflik horizontal, dan disertai konflik vertikal antar elit, ya, ini bahaya, Bib. Mungkin ada himbauan Habib kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto? Saya itu menghimbau beberapa kali kebaikan-kebaikan itu sepertinya tidak digubris. Tidak dihiraukan, bukan saya gila hormat, bukan saya gila jabatan, gila pujian. Saya menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia, walaupun saya sudah dikecewakan sama Kapolri perihal kasus ijazah palsu Pak Jokowi, yang mana Polri tidak menjaga kehormatan mantan presiden dan keluarganya. Saya yakin, seyakin-yakinnya, hanya dengan kebaikanlah kita bisa
diberikan kekuatan sama Tuhan. Mari Pak Kapolri, seluruh keluarga besar Polri, mari Pak Presiden, Mas Gibran, rakyat mendukungmu. Dengarkan suara rakyat. Terjunlah ke desa-desa. Aspirasi rakyat desa itu sangat mengesankan. Rakyat desa itu hanya kepingin negara ini utuh. Tidak kepingin ikut provokasi-provokasi. Propaganda yang sesat, menyesatkan. Saya cuma menghimbau satu. Pak Kapolri, jagalah kehormatan bangsa dan negara ini. Jangan biarkan bangsa dan negara ini terinjak-injak kehormatan harga dirinya oleh kelompok HTI. Kelompok HTI itu harus kita sadarkan, ex-HTI harus kita sadarkan. Pentingnya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Selama ini seremonial aja, sudah disadarkan seremonial, tapi di bawah masih belum selesai. Makanya jadi komandan, setiap Polres, Kapolda itu harus diarahkan, harus ditekankan, Pangdam, Kodim harus ditekankan oleh Presiden terjun ke bawah. Mengayomi itu rakyat. Presiden harus mengayomi rakyat betul-betul. Jangan biarkan partai politik mendominasi. Biarkanlah dominasi rakyat untuk berbicara kepada presiden, kepada wakil presiden, dan kepada seluruh pemangku jabatan tertinggi. Suara rakyat, suara Tuhan. Dengarkan suara rakyat, pasti Tuhan menjawab. Pasti Tuhan memberikan dukungan yang terbaik dan yang terindah buat Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, Bapak Kapolri, Bapak Panglima, TNI, dan seluruh kepala satuan di wilayah di seluruh Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Habib Syakkur Al-Mahdi, ini adalah semacam nasihat untuk seluruh masyarakat yang memang mencintai Indonesia, Habib. Bagi orang-orang yang mempunyai agenda untuk menghancurkan Indonesia, apa yang Habib sampaikan itu pasti dianggap sampah. Biarkan saja, Habib. Kita serahkan, saya masih merasa yakin bahwa Presiden Prabowo adalah seorang patriot, seorang pembela NKRI. Tentu memang diperlukan ketegasan. Perlu ada semacam kaji ulang kembali. Ya, semacam mereview kembali Kabinet Merah Putih ini. Sekali lagi terima kasih Habib Syakkur. Terima kasih. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, ternyata apa yang disampaikan oleh Habib Syakkur Al-Mahdi, kita diingatkan dengan ada bahaya, ya, masa depan negara ini, masa depan masyarakat kita akan terpecah belah hanya karena membiarkan, ya, reuni 212 ini kemudian digelar, karena efek-efeknya sudah begitu jelas dipaparkan oleh Habib Syakkur, luar biasa. Konflik horizontal akan terjadi, konflik vertikal akan juga terjadi, dan ini ada di depan mata kita. Kita saat ini sedang dilanda bencana, khususnya saudara-saudara kita di Pulau Sumatera, di beberapa provinsi. Luar biasa bencananya. Belum pernah terjadi. 3 provinsi, 4 provinsi dilanda oleh banjir dan yang cukup besar. Tentu ini adalah peringatan dari Yang Maha Kuasa kepada pemimpin-pemimpin kita, baik pemimpin politik maupun pemimpin masyarakat, untuk menata kembali sikap-sikap mereka. Yang selalu jadi korban adalah rakyat, kita semua. Kalau elit, mereka sudah pada banyak uang. Ya, secara kesulitan, mungkin jauh dari kesulitan. Nah, karena itu sekali lagi kami menghimbau kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk melakukan kaji ulang bahwa di Kabinet Merah Putih ada musuh dalam selimut. Ada yang ingin, ya, membenturkan, ya, anak bangsa ini, ya, dengan instrumen mainan kasus ijazah palsu
ya yang digulirkan dan dibackingi oleh sejumlah elit politik. Yang ini saya yakin Bapak Presiden ya memiliki data yang akurat tentang ini. Jangan biarkan berlama-lama Pak, tuntaskan sehingga Bapak bisa bekerja mengurus rakyat dengan maksimal. Terima kasih atas perhatian Bapak Presiden dan kepada seluruh penonton Ruang Konsensus Zulfan Unpacking Indonesia. Rapatkan barisan, termul dimanapun Anda berada. Solidkan, solid, bukan sulit ya, solid. Terima kasih, kita bertemu lagi di Ruang Konsensus selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.